Selanjutnya ain. Nanti cara ain ini adalah di titiknya di umul mughis para sahabat. Ini yang saya maksud ain itu adalah sebagaimana sabda Nabi yahduru biha syaitan wa hasad ibnu Adam. Karena hasud, karena dia ini apa namanya? Iri dengki. Hah? Iri dengki. Iri dengki. Bukan, hasud yang dimaksud itu kagum. Jadi hasudnya ain dengan hasudnya di tasawuf itu beda. Hasud maksudnya ain itu adalah karena dia ini kagum. Jadi misalkan seorang ibu, dia ini ketempelan dan dia pusing di daerah sini dan sini, memungkinkan dia ini kena ain. Berain. Dan titiknya adalah di titik umul mughis, sahabat. Terus itu yang kena ain. Jadi titiknya ain itu di sini. Mohon maaf, kepalanya bisa dibuka. Banyak kalau. Aduh. Ini tadi saya tanya, ini Ya. Apa resepnya beliau ini awet tua? Kok cepet tua, apa resepnya gitu? Ya. Istrinya galak atau apa? Atau ini kan salah sampo? Sampo wing. Samponya wing. Jadi Pak sahabat, jadi dia ini misalkan ya kalau di kepala pusing ya, ini bisa ditekan di sini. Nah di sini, di tengah-tengah. Ini kalau ada otak, insya Allah ada otak. Ini isinya cuman utang sama nagih. Yang sini modalnya pikir utang kapan, nyaure ini ya lengkap di sini. Ini pikir utang kapan, iso kredit Innova. Ini nyaure itu konti. Golek utangnya itu konti. Nah ini di sini adalah kumpulan utang dan nyaur utang. Nah ini di tengah-tengah Pak sahabat, di tengah-tengah di sini. Nah di sini Pak bisa lihat. Nah di sini di tengah-tengah ini. Perhatikan, yang saya maksud di sini adalah orang yang berpotensi menimbulkan ain. Ibu-ibu, sekarang nggak percaya begini aja lah. Langsung praktek ya. Kalian cari anak yang sulit ngomong. Saya ulangi, cari 9 ini. Apa itu? 1, anak yang hidrosipalus. 2, anak sinusitis. 3, anak yang sulit ngomong ketika sudah 5 tahun nggak bisa ngomong. 4, anak yang 5 tahun tidak bisa jalan. 6, anak yang suka sesak nafas. 7, anak yang muntaber. 4, 7, terus 9, anak yang hernia. Yang ketiga, anak nakal. Yang ketiga, yang ke-9, 9 anak nakal. Yang ke-10, ini apa ini? Apa? Kelenjar getah bening. Kelenjar. Nah, kan sudah ketemu orangnya, kamu cari sekitarnya. Orang tuanya terutama. Karena apa? Yang berpotensi memuji anak ini adalah orang tua. Iya kan? Ya. Nah, cari siapa dia yang menimbulkan ain, yang memuji dia terus. Ini siapa dia? Biasanya ibunya. Karena ibu ini suka kaget gitu loh. Wanita itu suka keheranan ketika apa ya? Sesuatu yang mengagumkan, dia suka heran. Kalau laki-laki itu udah biasa. Iya kan? Bener enggak? Saya itu kalau ada lewat misalkan apa namanya kendaraan bagus biasa saya. Ada orang lewat perempuan muda biasa. Beda kalau depan saya ini nggak tahu. Nah, biasa, nggak gampang heran. Nah, kalau perempuan beda, iya kan? Kalau misalkan ada lift naik, loh, tangga nih ya. Ya Allah, tangga nih, baterai nih. Aku gak wani munggah, tahu gak ya? Ya Allah, ke hotel anduk kloset loh, dibuat anduk. Itu pernah itu. Dan kadang-kadang ya begitulah. Jadi yang suka heran itu kenalan perempuan. Makanya itu ibunya ya, misalkan anakmu sudah 5 tahun nggak bisa jalan, itu harus segera ditangani para sahabat. Sebenarnya itu prosesnya sudah lama. Dia nggak bisa jalan kan, dia kena ainnya biasanya usianya ketika usia 1,5 tahun atau 2 tahun kan begitu. Nanti pertanyaan nanti menyusul ya, saya mau terangkan dulu. Ketika saya sudah beri pertanyaan baru nanti kalian boleh tanya sehingga saya membaca. Kalau nanti sampean pas online sampean tanya, saya nggak bisa baca. Baik para sahabat, setelah ini kita sentuh begini aja. Jadi yang jadi masalah siapa?
Misalkan anak yang nggak bisa jalan 5 tahun, kamu cari yang suka pusing. Nah, ini ibunya ini yang berpotensi, dialah ain, berpotensi menimbulkan ain. Caranya mendeteksi titik sini. Nah, ini lihat ini, sini. Pekan aja, pejamkan mata dia dengarkan niat mencari berkah dari ayat-ayat Al-Quran. Perhatikan baik-baik. Ada peruqyah yang ngomong, Gus, saya ruqyah dia tidak reaksi. Tidak mungkin. Saya ulangi, Gus, ketika ada orang saya ruqyah, memang ain itu sulit. Artinya sulit itu sembuhnya harus proses. Sampai bilang, Gus ini sudah saya ruqyah tapi tidak reaksi. Tidak mungkin. Orang ini kalau diruqyah pasti reaksi. Masa kamu nggak percaya Al-Quran syifa? Ya kan? Tapi reaksinya beda-beda. Ada orang yang reaksinya ketika diruqyah tidur, itu juga reaksi tidur, ya kan? Ada ketika diruqyah nangis, reaksinya nangis, pasti reaksi dia, nggak mungkin nggak. Nah, ketika reaksi, biasanya ain ini ya, ada 2 kemungkinan. Pertama, si ibu ini akan reaksi muntah. Yang kedua, kesurupan. Yang ketiga, nggak ada reaksi, maksudnya dia reaksinya diam. Maka kamu tidak perlu ngurusi reaksi apapun yang diterima, karena setiap orang berbeda-beda. Kalau dia ini lemah psikologisnya, portalnya terbuka, semacam dia ini suka marah, kok suka baper, ya kan, melihat ada istrinya suaminya kreditan motor gak lunas dia nangis. Terus lihat suaminya orang bisa naik Pajero dia cuma demam. Lagi baperan ibu-ibu seperti ini. Lah nanti kalau kamu ruqyah, reaksinya bukan muntah lagi, kesurupan. Maka tidak perlu khawatir. Apapun reaksinya itu adalah dari berkah dari ayat-ayat Al-Quran. Bukan berarti terus Quran membuat kesurupan, tidak. Ini sosoknya sudah di dalam soalnya. Nah, dia akan pusing, walaupun pusingnya nanti ibunya itu yang anaknya jarang nggak bisa jalan itu, pusingnya di sebelah sini. Tapi titiknya di sini. Nah, saya ulangi, titiknya tetap di sini. Contoh, saya praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ini biar orang-orang tahu nih, Mbah Gotong ini juga Pak Buta kan lihatan gantengnya gitu. Dan semakin banyak di video saya orang-orang ganteng, gitu loh ya. Nah, sampai pakai to'o. Ya, di sini nah ayat Al-Falaq An-Nas, cuman kalau ain ini diulangi, wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin hasad. Gini. Buka mulut. Set. Nah, insyaallah begitu. Nah, seperti ini Pak sahabat. Ini beliau ini reaksinya ngantuk. Apa berarti gangguannya? Ya gangguan dia. Karena dia punya penyakit, keluhannya adalah pegel-pegel ngantuk. Makanya reaksinya akan tidur. Bukan berarti Al-Quran nggak mustajab, cuma dia nggak dengarkan, jadi ya ngantuk. Begitu para sahabat, mudah-mudahan saya tiga titik ini saya ijazahkan ini di hadapan Ketua PWJRA Bengkulu, terus saya ijazahkan 3 titik pencarian sumber gangguan gaib dengan kalimat ajaztukum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in Amin. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.